Semarang, kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Selain dikenal dengan kota lama dan makanannya yang khas, Semarang juga menyimpan jejak spiritual yang mengakar kuat. Terlihat dari bangunan-bangunan gerejanya yang megah dan penuh cerita. Halo Sobat Karang, kembali lagi di podcast Kamsos Karang Panas. Bersama saya Kak Minrang. Kali ini Kak Minrang yang akan menemani Sobat Karang untuk melihat gereja-gereja yang unik dan luar biasa di Semarang. Di video ini, kita akan melihat beberapa gereja di Semarang yang gak hanya estetik, namun juga memiliki arsitektur yang menawan dengan nilai sejarah yang tinggi. Beberapa di antaranya bahkan menjadi ikon wisata religi dan spot fotografi yang hits loh. Siap menjelajah? Ayo kita mulai! Gereja Santo Yusuf Gedangan salah satu gereja Katolik tertua di Semarang. Setua apa ya gereja ini? Dibangun pada tahun 1870, gereja ini menyimpan sejarah panjang penyebaran misi agama Katolik di Jawa Tengah. Wow, keren kan? Bangunan bergaya ala Eropa dengan warna merah bata dan menara lonceng menciptakan kesan klasik yang elegan. Bagian dalam gereja dihiasi jendela kaca patri yang menggambarkan kisah Alkitab, menambah suasana sakral dalam setiap peribadatan. Pada bulan Maret 2025, Museum Gereja Gedangan resmi dibuka sebagai bentuk pelestarian warisan rohani serta budaya Katolik di Jawa Tengah. Peresmian museum ini adalah ajakan untuk mengenal lebih dekat sejarah perjalanan Gereja Santo Yusuf Gedangan, di mana gereja bukan hanya bangunan, tetapi kisah perjuangan iman dan cinta. Tahukah kamu, di seberang gereja Gedangan ada sebuah tempat yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Tempatnya tenang dan menyimpan banyak kisah pelayanan, yaitu Suster OSF Gedangan. Rumah bagi para suster Fransiskus yang di dalamnya ada kapel, museum kecil, dan perpustakaan yang berisi berbagai macam buku dalam bahasa asing. Nama saya Suster Maria Rustika OSF. Saya sekarang di sini bertugas untuk menjadi pendamping para suster junior, terlebih di tahun juniorat. Saya ada di sini juga dari tahun 2023. Ya. Kapel ini adalah sebuah kapel yang bersejarah, termasuk kapel yang cukup tua untuk di daerah Jawa Tengah, karena memang sudah didirikan dari tahun 1809. Ya, itu sekitar itu. Jadi memang udah cukup lama, dan biara ini sendiri sudah ada sejak tahun 1800-an, karena suster-suster kami tahun 1870 mereka datang ke Semarang. Awal mulanya rumah ini masih berupa rumah sakit, kemudian ketika suster kami datang sudah menjadi panti asuhan. Jadi para suster kami datang mengasuh para suster, dan sekarang sudah menjadi biara dengan berbagai pelayanannya. Awal mulanya dulu ada beberapa sekolah juga di sini, ada 3 sekolah dasar, ada TK, ada SMP gitu. Ya, kalau di biara Gedangan ini, karena ini adalah biara yang cukup cukup unik bagi mereka yang datang ke sini, karena bersejarah. Di sini kan juga termasuk cagar budaya biara ini, salah satu cagar budaya yang ada di Semarang, maka banyak orang senang berkunjung ke sini. Sekarang ini kami ada sekitar 28 suster tinggal di sini. Karena ada suster junior, ada suster medior, dan suster senior. Yang suster tahun juniorat saja sudah 13 orang. Jadi memang di sini ya mix antara rumah pembinaan dengan rumah karya begitu. Karena ini menjadi cagar budaya, maka rumah ini banyak dikunjungi. Mulai dari turis-turis yang mereka dari kapal pesiar, mereka juga sudah mulai tertarik untuk datang ke sini karena melihat riwayat sejarah dari rumah ini. Ada yang dulu nenek moyangnya, simbahnya, begitu kan, mereka ada yang sekolah di sekolah yang ada di kompleks ini, sehingga mereka dengan
ketika mau datang ke Indonesia sudah dipesan. Nanti sampai di Semarang datang ke Gedangan. Di sana dulu tempat nenek nenek bersekolah. Mereka sampai, kan dulu ada panti asuhan. Juga sampai ditanya dulu panti asuhannya di sebelah mana gitu. Mereka datang ke sana, ada yang sampai tabur bunga dan sebagainya gitu. Karena saking sudah membawa mandat dari sana. Tuh. Untuk yang karena di sini juga ada museum OSF, maka ini menjadi satu daya tarik juga untuk kunjungan yang lainnya. Anak-anak sekolah di sekolah terlebih Marsudiri ini untuk mengaplikasikannya mereka juga langsung datang ke sini supaya ditunjukkan sejarahnya Suster OSF itu bagaimana. Karena di museum ini dijelaskan perjalanan awal, karya-karyanya, dan bagaimana awal mula OSF berkarya di Indonesia begitu. Di susteran ini juga memproduksi hosti loh. Suster Luisa cerita, hosti-hosti ini didistribusikan ke seluruh komunitas OSF di dunia, di Indonesia, dan juga beberapa paroki yang membutuhkan. Kapel OSF bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol dedikasi dan pelayanan. Disinilah para suster OSF telah lama melayani masyarakat Semarang, khususnya sahabat-sahabat jalanan. Selanjutnya, kita ke Gereja Katedral Semarang, yang juga dikenal sebagai Gereja Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci. Sebagai pusat Keuskupan Agung Semarang, gereja ini memiliki peran penting bagi umat Katolik di Jawa Tengah. Berdiri pada tahun 1927, gereja ini awalnya merupakan bagian dari Stasi Randusari. Dan seiring pertumbuhan komunitas Katolik di Semarang, gereja ini ditetapkan sebagai paroki pada tahun 1930 dan diangkat menjadi katedral pada tahun 1940. Tahun 2025, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Yubileum Suci, tahun rahmat yang penuh pengampunan dan harapan. Gereja Katedral ditetapkan sebagai salah satu tempat ziarah dan doa peziarah pengharapan, atau yang dikenal sebagai Porta Santa. Di sini, banyak peziarah yang datang dan berdoa supaya memperoleh indulgensi atau pengampunan penuh sebagai tanda pertobatan dan pembaruan iman. Tak hanya menjadi tempat ibadah, Gereja Katedral juga merupakan simbol toleransi dan keberagaman di kota Semarang. Terletak di kawasan Kebun Muda, gereja ini berdampingan dengan situs bersejarah lainnya seperti Lawang Sewu dan Museum Mandala Bakti, menjadikannya destinasi spiritual dan budaya yang penting. Dari pusat kota, kita menuju ke Karangpanas, Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus, atau yang sering umat Karangpanas sebut sebagai Gereja Lama. Gereja ini memiliki sejarah yang erat dengan Panti Asuhan Santo Vincentius yang menjadi cikal bakal pelayanan gereja di kawasan ini. Mau tahu video lengkapnya? Sobat Karang bisa tonton aja video YouTube kami tentang transformasi gereja kecil Karangpanas. Linknya ada di deskripsi bawah ya. Nah, sekarang Sobat Karang sudah tahu kan kalau Semarang bukan hanya kota bersejarah, tapi juga memiliki gereja-gereja dengan arsitektur yang indah dan menyimpan cerita panjang perjalanan iman. Dari gereja Gedangan yang penuh sejarah, susteran OSF yang sederhana, Gereja Katedral Semarang yang megah, hingga gereja kecil Karangpanas yang terus berkembang, semua menunjukkan bagaimana keindahan dan spiritualitas berpadu dalam satu tempat. Kalau kalian punya pertanyaan atau keluh kesah, langsung aja datang ke romo paroki masing-masing ya. Jangan tulis di kolom komentar atau DM kita di Instagram Komsos Karangpanas. Ayo, like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Berkah dalam!